Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Febrianti Gian Matthew dari Prodi Bisnis Digital kelas B dengan NIM 2009070501023. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai bab akuntansi sektor publik. Nah, selanjutnya di sini ada 9 pembahasan yang akan saya bahas terkait dengan akuntansi sektor publik. Yang pertama, kita akan terlebih dahulu membahas definisi mengenai akuntansi sektor publik, baru tujuannya, ketiga lingkungan yang mempengaruhi lembaga-lembaga publiknya, keempat karakteristik, kelima persamaan, keenam perbedaan, ketujuh akuntabilitas, ke-8 value for money, dan ke-9 privatisasi. Oke, selanjutnya kita akan membahas dulu pertama yaitu definisi akuntansi sektor publik. Nah, untuk dari definisinya, akuntansi sektor publik atau public sector accounting itu adalah suatu proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, analisis, dan pembuatan laporan keuangan untuk suatu organisasi publik, ya. Jadi yang menyajikan informasi keuangan kepada pihak yang memerlukan. Gitu. Jadi akuntansi sektor publik itu merupakan suatu sistem akuntansi yang digunakan oleh lembaga publik. Nah, jadi akuntansi sektor publik itu berkaitan erat dia dengan penerapan dan perilaku akuntansi pada domain publik. Nah, domain publik sendiri memiliki wilayah yang relatif luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta atau bisnis. Nah, peranannya akuntansi sektor publik ditujukan untuk memberikan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan publik. Nah, tujuan akuntansi pada organisasi sektor publik yaitu ada dua. Yang pertama, memberikan informasi yang diperlukan agar dapat mengelola suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi secara tepat, efisien, dan ekonomis. Nah, yang kedua tujuannya itu serta memberikan informasi untuk melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan tersebut serta melaporkan hasil operasi dan penggunaan data publik. Jadi dengan demikian, akuntansi sektor publik terkait dengan penyediaan informasi untuk pengendalian manajemen dan akuntabilitas. Nah, kita bahas di sini selanjutnya yaitu akuntabilitas. Nah, akuntabilitas adalah pemberian informasi dan penungkapan atau disclosure atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, dimensi akuntabilitas publik itu meliputi akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finansial gitu. Nah, untuk akuntansi manajerial merupakan itu bagian terpenting di sini untuk menciptakan kredibilitas manajemen organisasi sektor publik. Nah, jika masyarakat menilai sektor publik tidak accountable, masyarakat dapat menuntut pergantian kebijakan, penggantian pejabat, dan sebagainya. Jadi, rendahnya tingkat akuntabilitas juga meningkatkan risiko investasi dan mengurangi keampuhan untuk berkompetisi serta melakukan efisiensi. Nah, akuntabilitas terdiri dari dua. Itu ada akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal.
Ya. Nah, untuk akuntabilitas vertikal itu adalah akuntabilitas kepada otoritas yang lebih tinggi. Misalnya akuntabilitas kepada dinas, kepala dinas kepada bupati atau wali kota. Kalau akuntabilitas horizontal itu akuntabilitas kepada publik secara luas atau kepada sesama lembaga lainnya yang tidak memiliki hubungan atasan dan bawahan gitu. Nah, selanjutnya setelah membahas itu ada yang namanya lingkungan yang mempengaruhi lembaga-lembaga publik. Next. Lingkungan yang mempengaruhi lembaga-lembaga publik itu ada badan-badan pemerintahan atau pusat dan daerah perusahaan milik negara, BUMN dan BUMD, yayasan organisasi politik atau organisasi massa, LSM, universitas dan organisasi nirlaba. Nah, selanjutnya kita bahas yaitu karakteristik akuntansi sektor publik dipengaruhi oleh yang pertama itu ada faktor ekonomi. Nah, faktor ekonomi itu ada pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, income per kapita, yang dimana itu GNP dan atau GDP, terus struktur produksi, arus modal dalam negeri, tenaga kerja, dan cadangan devisa. Itu untuk karakteristiknya akuntansi sektor publik yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Untuk yang dipengaruhi oleh faktor politik itu ada hubungan negara dengan perusahaan, legitimasi pemerintahan, tipe rezim yang berkuasa, ideologi negara, dan terakhir elit politik dan sebagainya. Karakteristik selanjutnya dipengaruhi oleh faktor kultural, yaitu keragaman suku, keragaman agama, keragaman ras, keragaman bahasa dan budaya, histori, sosiologi masyarakat, pendidikan, dan sebagainya. Sedangkan untuk faktor demografi, yaitu ada pertumbuhan penduduk, struktur usia penduduk, migrasi, dan tingkat kesehatan, dan lain-lain. Kita masuk ke perbedaan nih. Nah, untuk perbedaan sektor publik itu, ini perbedaan sektor publik dan sektor swasta. Untuk sektor publik dia bukan hanya keuntungan, tetapi yang dicari, tapi juga pelayanan. Untuk pelayanan publik itu yang dipentingkannya, pelayanan publik. Sedangkan sektor swasta itu dia bertujuan untuk memaksimumkan laba atau profit motif di sini yang ada. Nah, untuk sektor publik dia danaannya itu berasal dari pajak dan retribusi. Nah, tapi kalau sektor swasta dia memiliki dua sumber pembiayaan, yaitu internal dan eksternal. Nah, perbedaan yang ketiga yaitu sektor publik dia pihak manajemennya bertanggung jawab kepada masyarakat. Nah, sedangkan untuk sektor swasta pihak manajemennya bertanggung jawab kepada pemilik perusahaan dan kreditor. Nah, perbedaan keempat, struktur organisasinya sektor publik itu bersifat birokratis. Sedangkan struktur organisasi sektor swasta dia lebih fleksibel. Dan yang terakhir, perbedaan kelima, sektor publik karakteristik anggarannya itu bersifat terbuka dan sistem akuntansinya berbasis kas. Jadi, sedangkan untuk sektor swasta dia karakteristik anggarannya itu bersikap tertutup dan sistem akuntansinya berasal dari akrual. Itu dia perbedaan antara sektor publik dan sektor swasta. Untuk persamaannya sendiri ada 5 antara akuntansi sektor publik dan sektor swasta. Yang pertama itu kedua sektor ini, baik sektor publik maupun sektor swasta itu merupakan bagian integral dari sistem ekonomi. Nah, di suatu negara dan keduanya menggunakan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, untuk yang kedua, tadi kan pertama tujuannya sama, menggunakan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, keduanya itu menghadapi masalah yang sama, yaitu masalah kelangkaan sumber daya,
scarcity of resources, ya, sehingga baik sektor publik maupun sektor swasta itu dituntut untuk menggunakan sumber daya organisasi secara ekonomi, efisien, dan efektif. Nah, untuk yang ketiga, proses pengendalian manajemen itu termasuk manajemen keuangan pada dasarnya sama di kedua sektor. Kedua sektor tersebut tuh membutuhkan informasi yang handal, relevan untuk melaksanakan fungsi manajemen, yang dimana fungsi manajemen itu perencanaan, perorganisasian, dan pengendalian gitu. Untuk persamaan yang keempat, itu pada beberapa hal kedua sektor ini menghasilkan produk yang sama, gitu. Seperti sama-sama bergerak di bidang transportasi massal, pendidikan, kesehatan, penyediaan energi, dan sebagainya. Nah, yang kelima, kedua sektor terkait pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang disyaratkan. Kedua sektor ini terikat, bukan terkait ya, terikat pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang disyaratkan. Itu dia persamaan antara akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor swasta. Nah, di sini kita membahas yaitu value for money. Pentingnya value for money pada akuntansi ini, akuntansi sektor publik itu adalah bahwa sektor publik sering dinilai sebagai inefisiensi, gitu, pemborosan dan institusi yang selalu merugi. Sehingga dalam konsep pengelolaan sektor publik itu dikenal adanya value for money, yaitu didasarkan pada 3E. Apa sih 3E itu? Ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Itu terkait value for money. Penting ya itu dalam akuntansi sektor publik. Nah, selanjutnya kita juga akan membahas privatisasi. Apa sih privatisasi itu? Privatisasi itu adalah pelibatan modal swasta dalam struktur modal perusahaan publik, sehingga kinerja finansial dapat dipengaruhi secara langsung oleh investor melalui mekanisme pasar uang. Nah, privatisasi ini juga merupakan salah satu upaya mereformasi perusahaan publik untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan. Mungkin segitu saja dari saya mengenai materi akuntansi sektor publik. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Dan saya ucapkan sekian, terima kasih.